Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jatim dan masih bersama dengan Mas Kamil. Masih semangat ya Mas ya? Masih dong. Mas, tadi kita ulik soal kesejahteraan petani. Lagi-lagi kita juga mengutamakan bagaimana kualitas kopi yang diekspor ini bisa semakin baik, tetap konsisten kualitasnya. Apakah ke depan nantinya ada penambahan fasilitas baru yang mungkin digunakan untuk misalkan gudang yang semakin nyaman untuk digunakan dalam komoditas kopi yang diekspor? Jadi kemarin kita tuh kan melibatkan berbagai macam pihak ya. Jadi salah satunya adalah CV Musafir Kopi, kemudian PT Same dan juga PDP Kabupaten Jember, PDP Perumda Kayangan juga kita libatkan. Bahwa untuk mendapatkan kualitas terbaik memang membutuhkan beberapa fasilitas yang harganya cukup lumayan mahal. Sehingga kami menggandeng berbagai pihak untuk mendapatkan kualitas yang terbaik dan alhamdulillah cocok di permintaan buyer yang ada di Mesir. Nah, tentu ke depan kami tidak boleh puas diri, kami harus meningkatkan quality control supaya kualitas yang diinginkan oleh buyer ini betul-betul bisa kita wujudkan. Yang kedua adalah kontinuitas, keberlanjutan. Ya, jadi kadang ada yang bisa mengekspor cuman hanya sekali ekspor, ketika ada permintaan lagi ternyata barang tidak ada. Dan kami Desa Sidomulyo dengan potensi panen kami siap di angka 3.000 sampai 5.000 ton per tahun. Dan di Jember ini kira-kira ya data green bean kopi di Jember ini antara 20.000 sampai 30.000 ton yang ada di Kabupaten Jember. Dan Kabupaten Jember ini adalah penghasil kopi robusta terbaik di Indonesia. Wow, keren ya, sebuah prestasi dan tentunya kontribusi Desa Sidomulyo juga besar di sana. Nah, Timur Tengah sudah tembus nih pasarnya. Kira-kira ada target baru nggak kalau misalkan ekspor kopi di Eropa atau Asia Timur, Mas Kamil? Kemarin kita sudah kontak dengan beberapa buyer. Jadi pasca kami melepas ke Mesir kemarin, sore atau malamnya kita langsung dikontak oleh buyer Jepang. Jadi minta sampel sama kita, sudah kita kirimkan. Kemudian ada beberapa negara seperti halnya Kanada yang sudah kontak dengan kami, ada Pakistan, kemudian ada Hong Kong, ada Singapura dan juga Brunei yang sudah kontak dengan kami. Jadi kami pun juga berharap kopi Jember ini juga bisa merambah ke pasar di Eropa. Gitu. Dan untuk brandnya sendiri ini memang asli dari Desa Sidomulyo atau bagaimana? Asli. Jadi KDMP Sidomulyo ini punya merek namanya Kopi Sidomulyo. Sedang kami daftarkan ke Haki. Ya. Nah, ini tadi banyak sekali buyer-buyer yang sudah mencoba untuk menghubungi untuk pembelian ekspor dan lain sebagainya. Apakah memang ini rutin diadakan pameran untuk bisa berpromosi, Mas Kamil? Atau justru memang direct approach yang dilakukan? Ya, jadi KDMP Sidomulyo ini sering mendapatkan undangan di luar negeri. Bahkan kami kemarin itu dapat undangan ke pameran ke Amerika. Ya, cuman kebetulan berbarengan dengan persiapan ekspor ini sehingga kami tidak berangkat. Ditunda ya. Ya, yang kedua juga memang membutuhkan biaya yang lumayan mahal. Kami pun kemarin ke Cina kita berangkat mandiri. Jadi biaya sendiri kita berangkat demi mendapatkan buyer-buyer luar negeri. Keren ya. Jadi Mas Kades ini mainnya nggak cuma di desa, nggak cuma di kabupaten, tapi udah mancanegara gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya berhasil. Kita betul-betul bisa direct ekspor ke luar negeri. Ada sesuatu yang dihasilkan dari effort yang lumayan besar ya. Kami sangat puas dan sangat bangga sekali karena kami menjadi satu-satunya KDMP pertama di Indonesia yang berhasil melakukan direct ekspor. Tentu kami dalam rangka membantu Pak Presiden mewujudkan visi misinya beliau di Astacita ke-6 tentang pengembangan ekonomi pedesaan dan juga membantu pemerintah Kabupaten Jember, Gus Bupati, Gus Muhammad Fawaid dalam rangka juga bagaimana pemerataan pembangunan dimulai dari desa, peningkatan ekonomi itu dimulai dari desa. Mas Kamil, tentunya dengan capaian ataupun target ekspor yang tinggi nanti ke depannya, ada hal lain yang perlu dan tidak kalah penting untuk jadi fokus adalah kesejahteraan petani, apalagi minat anak muda. Nah, kalau misalkan di Desa Sidomulyo yang terlibat ini dari usia berapa rata-rata? Kebetulan Koperasi Merah Putih kami ini mayoritas
anak-anak muda yang kami rekrut. Jadi memang sengaja kami rekrut anak-anak muda supaya mengerti terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Di tahun 2045 Pak Presiden Prabowo itu mendambangkan Indonesia ini harus menjadi negara emas, negara maju. Maka tentu hari ini kami harus melibatkan anak-anak muda untuk menjadi peran positif dalam menjalankan misi itu. Karena dengan petani yang sudah yakin bahwa hasil ini sangat berkualitas, bahkan bisa diekspor, tentunya kan ternyata jadi petani bisa jadi kaya juga gitu ya. Bisa miliarder, Mbak. Jadi saya sebagai kepala desa pun juga memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada anak-anak muda bahwa hari ini yang potensi menjadi orang kaya raya itu adalah petani. Bukan buruh tani, Mbak, tapi petani, petani milenial. Jadi hari ini muda-mudi kita itu, pemuda kita itu sudah tidak lagi malu pergi ke kebun, pergi ke lahan untuk merawat kopi. Apalagi sudah desa kita ini, desa Sidomulyo sudah betul-betul berhasil melakukan direct ekspor. Bahkan nanti kami akan mengajak pemuda-pemuda terbaik untuk ikut kami ke Mesir, menyaksikan langsung bahwa kopi Sidomulyo itu sudah betul-betul nyampe di dan dikonsumsi oleh orang-orang sana ya. Keren sekali. Tentunya anak muda, apalagi sarjana pertanian lulusan kita itu tidak bingung akan apa yang harus apalagi dilakukan. Jurusan pertanian mau saya jurusan kesehatan juga suka. Ini kok. Gelar dari Mas Kades ini adalah nurse ya, profesinya escap nurse. Tapi langsung berkecimpung di dunia politik dan aktif di dunia pertanian akhir-akhir ini. Nah, Mas, selain kopi apa yang bisa dikembangkan untuk bisa jadi peluang tentunya diekspor oleh pemerintah desa ke mancanegara? Jadi kami ini sebetulnya punya produk yang layak ekspor ya. Salah satunya adalah domba. Jadi kami itu punya kelompok ternak namanya Raja Domba. Itu domba terbaik yang memang kita kumpulkan supaya betul-betul layak ekspor. Dan ini domba ini kalau dijadikan kornet, kalau kornet itu adalah daging olahan, itu bisa diekspor ke luar negeri. Karena dagingnya enak. Jadi domba, bukan kambing ya, domba. Karena domba sama kambing itu beda. Kalau domba itu yang rendah kolesterol, kalau kambing agak tinggi kolesterol. Ya kayak kafeinnya Robusta sama kafeinnya Arabica itu berbeda. Karena bagaimana komoditas yang ada bisa diolah sampai jadi produk yang siap konsumsi, tentunya harganya makin mahal. Makin mahal. Jadi meminjam bahasanya Pak Presiden namanya hilirisasi. Oke, Mas Kamil, sejauh ini tantangan paling berat tentunya untuk mempersiapkan ekspor, untuk bisa menjaga kualitas. Apakah apa yang menjadi tantangan paling berat? Terkait sertifikasi mungkin atau pembiayaan, logistik? Biasanya kalau eksportir itu yang paling utama kendalanya adalah biasanya adalah permodalan biasanya. Nah, apalagi kami yang masih baru nih ya. Jadi alhamdulillah kemarin disupport oleh Bapak Dirut LPDB, kami juga akan dibantu sehingga kami sedikit lega di angka 180 miliar. Kemudian kendala berikutnya adalah di pasokan bahan baku. Jadi eksportir itu kemudian ketika ada permintaan, tapi kemudian harga bahan baku tidak ada. Yang ketiga, ketidakcocokan harga. Barang ada cuman harga nggak cocok. Nah, di Indonesia ini saingan rival atau saingan terberat Indonesia adalah negara Brasil dan juga negara Vietnam yang sama-sama menghasilkan kopi. Nah, kita kan juga berlomba-lomba bagaimana kopi Indonesia terutama Jember ini bisa laku bisa bersaing di dunia global. Oleh karena itu kami harus melakukan quality control. Itu tadi adalah tantangan yang dipaparkan oleh Mas Kamil. Tentunya di dalam tantangan yang di breakdown tadi ada sebuah harapan besar agar kolaborasi ini tidak berhenti di pemerintah desa, tetapi juga pemerintah daerah, provinsi, bahkan pemerintah pusat dukungan yang besar tentunya akan menghasilkan hal baik untuk kita semua. Mas Kamil, terima kasih atas segala cerita, pengalaman yang dibagikan. Saya masih banyak yang ingin kami diskusikan. Mudah-mudahan kita bisa main-main ke Sidomulyo ya, Mas. Nanti kami suguhkan kopi terbaik, kopi kualitas ekspor. Robusta dan juga Liberica. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Selamat bertugas kembali, Mas Kamil. Dan saudara, tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Desa Sidomulyo, Mas Kamil. Dari sini kita belajar bahwa kopi Sidomulyo
kini bisa menembus pasar internasional, membuktikan bahwa potensi daerah yang dirawat dengan serius bisa berdiri di panggung internasional. Dan tentunya kita berharap perjalanan ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa di Jember, bahkan di seluruh Indonesia. Sekali lagi ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi yang kuat bisa membuka jalan-jalan baru. Akhirnya saya Tia Mediana pamit undur diri, sampai jumpa.